kan siapa nih yang udah gak sabar untuk dapat rekomendasi kuliner dari rating 5? Kali ini geng rating 5 tuh lagi mampir ke satu tempat yang lagi naik daun alias viral banget. Namanya Cobek Ulek Marlinda yang ada di Bekasi. Tempat makan ini menjual berbagai menu khas Nusantara loh. Penasaran gak sih? Cus, makanya ikutin terus. Sobat makan, lihat dong di depan aku udah ada full menu. Ini tuh ada pecak gurame, karedok, sama ada ayam bakar, plus kondimen-kondimen lainnya lalapan, tah. Terus juga ada ikan asin belah, terus juga ada tahu tempe, ada bakwan, terus ada sambal dadak, sambal mercon, sama sambal ini nih yang mantep nih, sambal cabe hijau. Semua ini tuh ya adanya di Cobek Ulek Marlinda. Menu yang paling spesial di sini adalah pecak gurame. Kuah pecaknya tuh dibuat dadakan loh sobat makan. Wah, makin gak sabar cobain deh jadinya. Pecak itu diambil dari si sambelnya nih. Ini namanya sambal pecak. Sambal pecak itu biasanya dibanjurkan, tah begini nih. Gurame pecak harus dibanjurin gini nih. Tuh, cakepnya. Nah, aku ambil nasi. Cobain ya kuahnya ya. Mata tuh langsung melek tau gak nyobain itu yang pedes, asem, gurih. Definisi terbelalak tau gak mukanya. Waduh Firhan, emang nikmat banget ya panas-panas gini. Cobain makanan yang segar kayak pecak gurame. Lihat aja ikannya bikin perut keroncongan banget. Sabar, aku dulu cobain ya. Karena ikannya digoreng kering, jadi tuh pas dimakan tuh masih ada krenyes-krenyesnya. Sama bagian kulit depannya ini, dia tuh nyerap bumbu pedas yang disiram tadi. Jadi bener-bener ikannya empuk, lembut, nggak bau tanah yang paling penting. Dan sambal pecaknya tuh nampol banget. Nah, tuh. Tapi emang makan yang pedes-pedes itu ya kurang lengkap kalau nggak pakai lalapan. Selain itu nih sobat makan juga bisa nih memesan menu karedok biar makin jos. Jangan lupa di sini ada karedoknya. Aku notice ya karedok dia tuh kacangnya tuh kayak ditumbuknya kasar gitu ya. Kayak jadi tuh masih ada butir-butiran kacangnya tuh. Nah, ini karedok. Ya ampun, karedok lencak. Udah ada lencaknya. Nah, ini aku mau pakai karedok. Terus juga pakai gurame jangan lupa. Nih. Aku taruhin. Emang makan kayak gini tuh kudu nasi anget wajib. Jangan lupa persambel-sambelannya juga nih. Tuh. Wah, sedap banget. Sama ada popohan tah. Kalau orang Sunda teh wajib popohan. Nggak boleh di skip. Kalau nggak popohan teh tespong. Ini wangi banget. Ini penetral kolesterol nih. Makannya kita. Tuh. Ya Allah, rasanya teh bener-bener Sunda pisan gitunya. Ada sambal pecaknya, ketemu lalapan, popohan, bener-bener meledak di mulut, bener-bener meledak. Selain ada menu pecak gurame, Cobek Ulek Marlinda juga menyediakan menu ayam bakar loh. Kira-kira kalau rasa ayamnya gimana ya? Ya aku notice juga ya. Di sini tuh ada ayam bakarnya. Ayam bakar itu terkaramelize ataupun coklat-coklat gini nih. Lihat dong. Cakep banget ya. Dia meresap banget sampai ke dalamnya nih. Tuh, kalian bisa lihat nih empuk banget sampai murutul. Jadi tuh kalau kalian bisa lihat daging ayamnya dia tuh sampai coklat-coklat gini nih. Kalau begini tandanya dia meresap. Aku mau cobain pakai nasi. Terus juga ada bakwan. Tuh. Pakai tempe. Tahu sama sambal mercon tah.
Iya, namanya teh sambal mercon. Ini sambal mercon ini sambal matang ya. Nah, tuh sambal merconnya. Kita taruh nasi. Rasanya bener-bener mantep banget. Ada bakwannya, dia tuh masih garing. Terus juga pakai sambal merconnya, bener-bener mercon kayak ngebeledak gitu, kayak ngebeledak di mulut. Seger banget. Udah puas nyobain pecak gurame yang seger banget. Udah puas juga cobain menu lain yang rasanya gak kalah enak. Kira-kira penilaian Firhan gimana ya? Jadi menurut aku rasa dari cobek ulek Marlinda rasanya rating 5. Halo Sobat Makan, siapa nih yang udah gak sabar dapat rekomendasi makanan enak dari rating 5? Nah kali ini Audi lagi jalan-jalan ke Tasikmalaya untuk cari bubur legendaris yang lokasinya tuh hidden gem banget. Karena masuk ke dalam gang kecil. Eits, walaupun masuk ke gang kecil, bubur ayam ini udah terkenal banget loh. Jenny Cagur nyari lele. Ini bubur paling legend Ya nggak sih Pak, ini bubur paling legend se-Tasikmalaya. Apalagi kalau bukan bubur Zenal Kalektoran. Audi, ada-ada aja deh tingkahnya. Nah, bubur di tempat ini tuh emang porsinya banyak dan unik. Di sini tuh pakai telur setengah mateng loh. Duh, makin penasaran gak sih kira-kira rasa buburnya tuh kayak gimana? Cus, ikutin Audi. Sobat Makan, jauh-jauh ke Tasik ya harus asik dong. Nih, seasik makanan yang ada di depan mata aku. Ini adalah bubur ayam Zenal Kalektoran. Ini visualnya, toppingnya banyak banget. Nih, aku juga minta ekstra topping ya. Ini ada, ini daging paha ayam kampung. Ini bagian dada ayam kampungnya disuir-suir. Tuh. Terus ini juga ada ati ampela. Dan ini ada cakwe. Tuh. Jadi ini toppingnya tuh banyak banget, melimpah ruah. Dan ditambah ini, aku pesen yang paling spesial ini adalah ditambahin telur ayam kampungnya tuh. Aku mau cobain buburnya dulu. Buburnya bening banget ya, putih, bersih. Ya, kita cobain ya. Ini adalah tipikal bubur Cina. Jadi yang bubur yang nggak perlu ditambahin macem-macem, nggak perlu ditambahin kari kuning atau kecap manis dan lain sebagainya. Kita cobain pakai ini ya, toppingnya ya. Topping ayam dan juga cakwe dan ati ampela dan lain sebagainya. Banyak banget. Kita landingkan. Wow, ini tuh tipe bubur mahal. Kebayang gak sih mahal, jadi kayak nggak perlu ditambahin macem-macem. Buburnya sendiri aja tuh udah enak. Ini pas banget kalau buat kita lagi nggak enak badan atau lagi meriang, lagi sakit. Ini bubur enak banget. Dan ini yang bikin mahalnya nih. Ini kuning telur ayam kampung. Sobat Makan, telur yang digunakan merupakan telur ayam kampung. Jadi udah gak heran kalau bubur ini tuh emang kualitasnya top banget. Makin penasaran deh kalau bubur pakai telur ayam kampung setengah mateng tuh rasanya bakalan kayak gimana ya? Coba ya, kita coba ya. Tuh, lihat ya. Kuning telurnya menggoda banget. Kita landingkan, kita buktikan ini amis apa enggak. Kuning telurnya tuh sama sekali nggak amis. Memang berasa ada kayak
telur, tapi berasnya tuh telur yang seperti udah matang gitu loh. Jadi nggak ada rasa amisnya sama sekali. Sobat Makan, banyak banget yang bilang kalau bubur itu lebih enak diaduk. Tapi banyak juga yang bilang justru bubur lebih enak kalau nggak diaduk. Nah, kalau Audi, tim bubur diaduk atau nggak diaduk nih? Aku tim bubur diaduk ya, aku tuh suka semuanya itu jadi tercampur rata. Nah, aku tuh sukanya kayak gini nih. Aku campur jadi satu, ya kan? Tuh, kalau udah begini nih, kita harus tambahin lagi guys, toppingnya. Kita tambahin topping semuanya. Udah deh Sobat Makan, jangan pada ribut ya. Mau bubur diaduk dan gak diaduk, tetap sama-sama enak kok. Nah, biar makin enak lagi, diracik pakai kecap asin dan sambal pastinya. Nah, sekalian kita racik. Nih, aku tuh biasanya kalau bubur tuh aku suka pakein sambalnya supaya biar agak ada rasa-rasa hint pedasnya gitu kan. Dan kita tambahin kecap asin sedikit aja. Nah, sayang. Ini kalau udah diaduk makin mantep rasanya. Kita landingkan ya. Tahu nggak sih? Ini kan ada 2 jenis daging ya. Ada daging dada ayam tuh. Nih yang suwir-suwir. Kalau ini mah kita banyak ya menjumpainya ya di bubur-bubur lainnya. Tapi ini loh yang menurut aku uniknya tuh ada yang daging paha ayam kampungnya. Kenapa unik? Karena dia tuh masih kayak ada tulang mudanya gitu. Jadi ketika kita makan tuh masih ada kayak crunchy-crunchy-nya gitu. Kenyang cobain bubur ayam enak dengan topping yang super banyak. Buat Sobat Makan di rumah pasti ngiler dan penasaran nih. Kira-kira menurut Audi seenak apa sih bubur ayamnya? Bubur ayam Zainal Kolektoran enaknya real. Panas-panas gini emang paling bener sih makan yang seger-seger ya Sobat Makan. Di Purwakarta, tepatnya di Jalan Sudirman, ada nih satu warung legend sejak tahun 1970-an yang jualan es campur dengan porsi yang mini-mini. Namanya es ciming. Ciming diambil dari nama pemilik pertama warung ini. Suasana warungnya masih mempertahankan kesan jadul tapi tetap kerasa hominya loh Sobat Makan. Kira-kira apa sih yang bikin es campur ini istimewa? Ikutin Caca aja yuk. Halo, permisi Bapak. Pak, saya mau nanya-nanya boleh nggak Pak? Boleh. Saya tuh penasaran banget, es ciming ini katanya terkenal banget ya di Purwakarta. Nah, es ciming itu sebenarnya apa sih Pak? Es ciming itu sebenarnya diambil dari nama pemiliknya. Oke. Itu Bapak Ciming. Saat ini warung es ciming khas Purwakarta diteruskan oleh generasi kedua dari sang pemilik, namanya Pak Rudi. Karena nama es ciming ini udah melekat untuk warung ini, akhirnya tuh banyak warga Purwakarta yang menjadikan es ciming sebagai dessert manis khas Purwakarta. Aku penasaran pengen buat es ciming, boleh nggak aku buat Pak? Boleh. Nah, ini caranya gimana Pak? Pertama ini cendol ya Pak? Cendol. Lihat ini aja. Ini ada nata de coco. Nata de coco, kacang Kacang hijau. hijau. Aku ambil cincau. Cincau. Iya. Terus ini aku ambil Ini ada roti. Ya. sirup. Iya. Aku sudah bersama dengan es ciming buatanku. Nah, ini tuh sebenarnya sama kayak es campur, tapi bedanya di dalam sini tuh ada kacang hijau rebus. Sebelumnya aku aduk-aduk dulu, aku hancurkan dulu. Pertama-tama aku mau cobain esnya atau kuahnya dulu nih. Duh, baru serputan pertama aja udah dibikin jatuh hati nih sama rasanya. Sirupnya wangi, enak. Kalau sirupnya ini tuh bukan sirup yang dijual di pasaran. Sirup merah di sini ternyata dibuat sendiri loh oleh sang pemilik menggunakan campuran gula pasir dan sedikit pewarna makanan. Nah, di dalamnya itu ada roti, ada es kelapa jelly, ada cendol, ada cincau, ada kacang hijaunya.
Ini nih pelaku utamanya yang bikin es di sini tuh jadi makin istimewa. Ada kacang hijau rebus sebagai campurannya. Duh, kok bisa ya kepikiran nyampurin kacang hijau di dalam semangkuk es campur? Yuk langsung aja kita makan semuanya. Segar, manisnya juga nggak giung. Terus karena ini ada kacang hijaunya, jadi aku berasa ini tuh beda dari yang lain. Dan juga ada tekstur yang beda di mulut aku. Dari ekspresinya emang gak bisa bohong deh. Es ciming emang secandu itu sih buat dicoba. Di tenggorokan tuh kayak langsung nyes, adem banget. Es ciming ini ciri khasnya itu disajikan dengan mangkuk yang kecil dan juga sendok yang kecil supaya kita tuh bisa menikmati dengan lebih lama. Tapi aku sebagai orang yang gak sabaran pengen cobain pakai sedotan. Kalau minum es campur di seruput tuh udah biasa. Tapi Caca punya cara sendiri buat nikmatin semangkuk kebahagiaan dari es ciming. Enak, Caca like it. Nah, selain pesen es ciming, kalau misalkan sobat makan kesini pengen makanan yang lain yang asin-asin, di sini juga ada batagor. Nih, aku pesen batagor. Gak cuma yang manis-manis aja, kalau sobat makan mau jajan di warung ini bisa banget nih cobain batagornya. Penuh banget tuh. Ini mah kenyang satu porsi ya. Nggak komplit kalau misalkan nggak dikucurin sama jeruk. Bumbu kacangnya tuh berasa banget. Gak usah pakai lama, Caca mau cobain campur bumbu kacangnya dan makan barengan sama cabe. Duh, maknyus gak tuh di lidah. Sambelnya nggak begitu pedas, tapi menurut aku enak. Ada sambal di batagor tuh hanya untuk menambah sensasi pedas sedikit-sedikit aja, dan menurut aku ini pas. Aduh, gak salah pilih deh, Ca. Di balik sederhananya warung es ciming ini menyimpan banyak kebahagiaan yang dituangkan dalam semangkuk es ciming. Manisnya pas, bikin Caca ketagihan, Kira-kira apa ya penilaian dari Caca? Seger, manis. Sobat makan penasaran gak sih penilaian dari aku gimana? Jadi, es ciming di Purwakarta enaknya real. Sobat makan, kalau main ke Sukabumi, jangan lupa mampir ke Sotomi paling enak. Nama warungnya Sotomi dan Mie Kocok Mang Ece Odeon. Warung ini udah ada sejak tahun 1973 loh sobat makan. Dan uniknya nih, soto ini tuh ada bumbu bawang hitamnya yang menambah cita rasa khas warung ini. Pokoknya aku pengen milikin semuanya di dalam satu mangkok ini. Bisa nggak aku Boleh buat banget. sendiri? Teh. Boleh. Nih, aku jadi masukin minyak Yang dulu pertama ya. minyak dulu. Gak cuma bumbu bawang hitamnya aja nih yang nyentrik, ada juga topping parunya yang super unik. Tipis, kering, dan pasti gigi tuh crunchy banget. Aduh, makin gak sabar sih untuk cobain soto mie-nya deh. Cus, ikutin Audi terus ya. Soto apa yang ada di lagu? Ayo, nggak tahu kan sobat makan? Soto yang ada di lagu adalah soto yang tak bisa lepas. Percayalah, hanya jelek banget ya suaranya. Tapi itu adalah satu yang tak bisa lepas kayak gini nih. Ini aku udah nyari sesuka bumi. Ini satu-satunya soto mie dan mie kocok Mang Ece Odeon yang enak banget dan paling terkenal sesuka bumi. Sekilas kuahnya ini tuh ya mirip kayak di soto mie Bogor aja gitu ya. Kita cobain kuahnya ya. Ini kuahnya belum diracik apa-apa. Kuahnya udah gurih, cenderung lebih ke manis karena mungkin belum diracik juga ya. Ini aku mau aduk semuanya dulu, oke? Menjadi satu. Tuh, ini sih pas udah diaduk ya.
Toppingnya itu memuncah ruah, banyak banget. Sobat makan, mie yang digunakan warung ini tuh mie yang kualitasnya juara banget. Jadi kalau sobat makan mampir ke sini, gak akan nyesel deh. Ini tuh tipikal mie-nya, tipikal mie kuning yang gede-gede. Agak sedikit beda sama soto mie Bogor ya. Kalau soto mie Bogor itu agak lebih ketipis dan kuningnya lebih kuning. Tuh, kita cobain ya. Ini rasa sotonya unik karena dia pakai toge dan juga sawi hijau, which is dua sayuran ini yang banyak kita jumpai di bakso-bakso biasanya ya. Jadi itu ada kayak kuahnya tuh agak rasa ada sedikit seperti mirip kuah bakso kalau menurut aku. Yang menariknya kan di sini kalau di soto mie Bogor itu toppingnya biasanya tuh cuma daging dan risol kering ya. Kalau di sini malah ada paru kering. Ini dia nih yang gak sabar untuk dicobain, topping parunya. Parunya tuh unik banget loh sobat makan, karena tipis dan kering banget. Kira-kira Audi suka gak nih? Ini enak. Aku suka banget sama topping parunya karena topping parunya itu rasanya nggak hambar dan dia bener-bener crunchy banget, seperti kerupuk ya. Tuh. Yang membedakan soto mie dengan soto lainnya adalah topping babatnya dong. Pasti rasanya juara banget deh. Nah, sekarang aku mau cobain pakai bakso dan juga babat. Wow, ini rasa baksonya seperti yang aku bilang, ini bakso tipikal bakso Sunda banget yang banyak tepungnya. Tapi rasanya tuh nggak main-main karena tanpa perlu dikuahin pun rasanya tuh udah gurih dan ini lembut banget. Nah, aku dari tadi nih penasaran sama si pangsit rebusnya ini nih. Isiannya tadi pas kita buka kan banyak banget ya. Jadi harusnya ini kalau dicampur kuah makin nikmat. Tuh, lihat. Isiannya banyak banget, padat. Emang ya kalau makan soto tapi nggak diracik tuh rasanya kayak ada yang kurang gitu. Kira-kira kalau diracik rasanya bakalan kayak gimana ya? Cus, Audi, kasih tahu. Nah, setelah diracik rasanya tuh segar. Cuka gula arennya tuh bukan yang cuka asem banget seperti cuka pada umumnya. Jadi rasanya tuh enak. Dan karena tadi aku pakein jeruk nipisnya juga banyak ya, jeruk limonya. Jadi ini kuahnya makin seger dan makin mirip kuah soto mie Bogor sih sebenarnya. Udah puas cobain yang anget-anget, dijamin tidur nyenyak deh malam ini. Karena abis nyobain soto mie yang bikin kenyang. Plus rasanya nendang banget. Sekarang sobat makan udah ready kan untuk tahu penilaian Audi? Langsung aja deh kasih tahu Audi. Saran, mau tahu dulu penilaian dari aku berapa? Oke deh, aku ajakin ini yang emang bener warga sini dan emang udah suka banget langganan sama soto mie ini ya. Pak, sering nonton Rating 5 kan? Oke, kalau gitu kita bareng-bareng kasih penilaiannya ya Pak. Ayo. Oke Pak, siap Pak? Kita berunding dulu. Oke Pak, ini kita udah diskusi berat ya Pak. Pasti penasaran kan sobat makan berapa penilaian dari kita apalagi dari warga lokal Sukabumi. Jadi kalau menurut kita, soto mie dan mie kocok Mang Ece Odeon rasanya rating 5. Ke Jakarta udah, ke Jabodetabek udah, ke Sukabumi udah, ke Bandung udah, ke Garut udah, ke Tasik udah. Emang top banget deh rekomendasi kuliner dari Rating 5 ini.
Jadi kita tuh nggak gabut dan jadi punya ide-ide makanan lainnya. Tapi kenapa itu sobat makan kok insecure banget? Belum dapat ide mau makan apa? Pasti karena kelewatan nonton rating 5 kan? Udahlah sekarang mah don't worry be happy. Tinggal ambil handphone kamu habis itu scan QR code yang ada di layar kanan bawah TV kamu. Yes, benar banget supaya kamu terus-terusan bisa nonton rating 5 dan juga pastinya program-program GTV lainnya melalui aplikasi RCTI Plus. Makanya buruan scan sekarang. Scan. Nyari kambing di Garut mah emang susah sobat makan. Karena kota ini tuh cukup terkenal dengan hewan ternak domba. Ya udah deh kalau gitu, cus kita ikutin Firhan. Cobain salah satu warung sate legend sejak tahun 70-an yang punya olahan sate domba dan juga gulai. Suasana warungnya itu cukup nyaman buat makan di tempat. Tapi apakah rasanya bakalan senyaman suasana warungnya? Yuk kita tanya Firhan. Nah, ini nih sate matuh. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam, Ibu. Abah, ini ya. teh ada sate kambing nggak sih, Bah? Yang dibikinnya sate garu, domba garu. Oh, pakai domba Garut. Iya. Aku mau pesen dong, Bah, sate, Iya. gulai. Terus tapi aku mau coba ikut bakar ke dalam boleh? Oh boleh. Kalau kayak gitu kita langsung lihat aja yuk cara pembakarannya. Sate, sobat makan. Kalau di Garut itu ya, jangan sesekali nyari yang namanya kambing, tapi nyarinya apa? Domba. Kalau nyari kambing kagak ada. Di sini ada itu domba. Kayak yang aku mau makan ini tuh adalah sate domba matuh. Nah, ini nih satenya, lihat tuh. Tuh lihat satenya. Jadi kalau sate domba itu, dia itu ada daging, ada lemaknya, itu wangi banget tuh, lihat. Aduh, aku langsung mau coba aja ya. Ini ada satenya, nih. Wow, sobat makan, dia tipikal sate yang cuma dicelup bumbu, terus rasanya itu asin, gurih, ada manis-manisnya, dan yang paling penting tadi aku bilang, dia nggak ada bau domba yang menyengat sama sekali, nggak ada. Ini enak sobat makan, dan dia juga punya teksturnya, bukan yang lembut langsung hancur nggak, tapi dia tuh masih ada bite-nya gitu loh, masih agak kenyal-kenyal gitu. Jadi kalau di sini kita tuh disajiinnya sama bumbu kacang dan juga bumbu sambal kecap. Nah, kalau menurut aku ya sate kambing ataupun domba paling enak itu kalau kita pakai sambal kecap. Nah, sobat makan tuh lihat. Coba ya. Emang bener sambal yang dia pakai tuh ya. Dia tuh manisnya karena dapat dari kecap khas Garut yang ada gurih-gurihnya, ketemu sate yang bakar itu sempurna. Itu enak banget sobat makan. Aku juga mau coba si sate kambing sama sambal kacangnya. Nah, coba ya. Sobat makan, bumbu kacangnya, dia tuh tipikal yang gurih, terus ketemu sama sate, itu enak banget. Asli deh, rasa satenya itu smoky banget. Nggak ada tuh bau-bau mengganggu. Soalnya daging di sini pakai daging domba muda yang umurnya tuh belum sampai setahun loh. Sekarang aku mau pakaiin nasi. Terus pakein sambal kecap. Cuma sambal kecapnya di sini aku mau peresin jeruk dulu ya, biar makin seger. Nasi anget sama sate. Enak banget. Bener-bener rasanya senyaman itu. Pas dimakan tuh kayak pecah-pecah. Terus ketemu daging, swedepol. Begitu masuk mulut, rasanya tuh sopan banget. Next, Firhan mau lanjut nih, kita cobain menu gulainya nih sobat makan. Aku juga di sini tadi pesen gulai sumsum. Jadi aku juga pesen yang tulang sumsum. Bentar ya, aku kucurin dulu biar makin segar. Dia tuh tulang tuh begini loh. Tuh. Gulainya tipikal gulai yang pekat. Tuh lihat kuahnya. Dia tipikal kuah yang asinnya pas, tapi kayaknya di sini juga nggak ada penambahan mecin ya. Jadi ini cuma dapat gurih dari rebusan tulang. Tapi ini udah enak banget sebenarnya. Dia wangi, nggak ada aroma-aroma yang aneh-aneh. Tapi yang uniknya tuh ya, kalau di Garut, persambelan tuh rata-rata tuh pakai sambal bubuk kayak gini loh. Nah tuh, jadi dikasih sambal bubuknya, terus juga boleh tambahin kecap sedikit. Tuh, kalau dilihat kau isinya kayak tulang doang, emang ya namanya juga sumsum ya. Yang kita makan tuh sebenarnya bagian dalamnya. Ini tuh makannya disedot gini nih.
Wah, lembut banget. Nih, lihat isinya. Tuh, sum-sumnya lihat. Ini gurih, lembut kayak mentega. Kudu pakai nasi nih kayak gini nih. Sum-sum sama nasi. Ini menurut aku sum-sumnya lembut, creamy, wangi banget. Jos gandos deh rasanya. Kalau kata Firhan, teksturnya tuh kayak mentega. Next, Firhan tuh mau cobain menu apa lagi ya? Aku juga punya gulai domba. Nah, jadi kalau gulai domba ini, isinya dia lebih komplit. Ini juga ada babat tuh. Dan ini juga ada kulit kepala tuh. Duh, ini enak banget nih kulit kepala nih. Dan aku juga dikasih paru domba nih tuh. Aku mau cobain kuahnya, apakah dia sama? Rasanya sama si gulai, dia nggak beda jauh. Aku mau kucurin dulu ya, sama jeruk. Tuh, kasih cabai bubuknya dan acar. Jangan lupa, ini juga wajib sobat makan. Ini acarnya enak banget ini. Jadi tuh warnanya cantik tuh, lihat tuh. Aku langsung mau makan matanya. Tuh lihat matanya. Sobat makan, matanya yang dimakan tuh langsung cerut gitu di mulut. Enak banget, garing, gurih. Jangan lupa kita tuh makannya pakai emping. Nah, kayak gini nih. Aduh, fix no debat deh soal rasanya. Kuah gulai yang creamy dipakein acar sama emping, jadi kawin banget. Wah, sobat makan, kita banjur nggak? Banjur ya. Kita banjur, lihat. Ini aku mau cobain sih daging kepalanya. Ini ada kaki dombanya tuh, karena umur kurang setahun dia kecil ya. Wow. Sekarang aku mau cobain si babatnya sama nasi. Tuh. Sobat makan, nikmat banget beneran. Dagingnya empuk, rasanya smoky dan ada sedikit manis. Ketemu sama rasa gulainya yang punya rasa aduhai. Bikin Firhan senyum-senyum sendiri tuh. Kira-kira dapat penilaian apa ya dari Firhan? Sobat makan, ayo yang ngiler-ngiler yang mau datang ke sini penasaran kan? Penilaian aku tentang sate domba Matu ini gimana yang di Garut? Kalau menurut aku sate domba Matu enaknya real. Woohoo!